Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uqliq wal khatimi lima sabaqan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, yang kami muliakan guru kita Pak beserta guru yang lain yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati seluruh yang hadir, tanpa dipanggil satu persatu namanya. Kami panggil yang hadir pada malam hari ini para kekasih Allah, para umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah pada malam hari ini menjadi tamunya, yang dipilih oleh Allah untuk duduk di majlis yang mulia ini. Semoga saja kehadiran kita di sini bukti tanda Allah meridai kita, bukti tanda Rasul cinta kepada kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sewajarnya kita bersyukur kepada Allah, sebanyak-banyaknya bersyukur. Tak boleh berhenti bersyukur kepada Allah. Syukur yang sebenar-benarnya bersyukur kepada Allah, bukan bersyukur kepada pemberiannya. Bagaimana caranya bersyukur kepada Allah agar nikmat ini disyukuri? Bersyukur kepada yang memberinya. Berarti kita hidup ini napas turun naik sampai berhentinya napas. Disitulah nikmat pun berhenti. Berarti nikmat tak pernah berhenti, maka kita pun harus bersyukur sebanyak nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak syukuri, ada satu detik, satu nafas, tidak kita syukuri nikmat Allah, maka inilah yang akan dituntut oleh Allah nanti di yaumil akhirat. Summa latus'alunna yauma izin anin na'im, kata Allah. Kemudian nanti akan kami tuntut, akan kami minta pertanggungjawaban apa-apa yang telah kami berikan di muka bumi ini. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita dituntut bersyukur sampai mati, Bapak Ibu. Lebih bisa Bapak Ibu bersyukur sampai mati? Lain, sampai nyawa berhenti. Lebih bisa. Bagaimana makna bersyukur itu? Berarti makna bersyukur yang sesungguhnya dipakai nikmat Allah itu beserta Allah. Dalam terus mengingat Allah, berdiri, duduk, dan berbaring, ingat kepada Allah. Napas turun naik, berzikir kepada Allah. Inilah makna yang bersyukur kepada Allah. Inilah makna orang yang memakai fasilitas Allah beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saja kita bisa melaksanakan hal yang demikian, Bapak Ibu. Kemudian selawat beserta salam kita, mari kita sampaikan salam rindu kita. Salam cinta kita kepada kekasih kita, kepada ayahanda rohani kita, Sayyidina Ahmad Ruhullah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sufi berkata, para wali-wali berkata, apa kata beliau? Di bulan Sya'ban Allah banyak mengangkat para wali Allah. Dilantik oleh Allah, banyak wali itu diangkat di bulan Sya'ban ke Bapak dan Ibu. Siapa yang berkata? Tentu para ulama, para kekasih Allah. Kenapa mereka berkata demikian? Karena di bulan Sya'ban para umat Rasulullah perbanyaklah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang terbanyak selawatnya di bulan Sya'ban boleh jadi dipilih oleh Allah, salah satu menjadi kekasihnya, salah satu menjadi wali Allah. Ini salah satu jalan tercepat untuk menjadi kekasih Allah. Kenapa? Rasulullah Muhammad adalah kekasih Allah. Kita sebut nama kekasihnya, kita cintai kekasihnya.
tentu secara otomatis Allah pun mencintai kita Bapak dan Ibu. Inilah makna wali Allah itu, orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita Bapak Ibu berbanyak selawat di bulan Syaban ini dengan catatan selawat itu tidak karena yang lain tetapi karena cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika salatan daiman bidawami mulkika ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sebulan yang lalu itulah berhadapan pula disuruh mengaji tentang Isra dan Mi'raj. Kemudian ketika itu hanya bisa dibaca sedikit tentang Isra. Kemudian ketika itu kita sepakat akan membaca Mi'rajnya. Akan tetapi karena berdempat pula bersobok je suruh di depan, maka jemaah di situ ditarik ke situ untuk mendengarkan kajian, maka terjadilah pengunduran. Yang menjadi persoalan di situ Bapak Ibu, kami minta ke kata sepakat tadi kita bersama. Karena Rajab telah berlalu. Apakah kita baca jua Mi'raj atau tidak? Atau kajian yang lain? Mi'raj je lah. Mi'raj. Bapak? Jadi nanti kita ambil aja poin-poinnya Bapak Ibu. Kalau dibontang pun panjang juga. Babi minyaknya Bapak dan Ibu. Kita ambil intisarinya. Dalil Isra dan Mi'raj. Dalil Isra dalam surat Al-Isra. Dalil Mi'raj dalam surat An-Najm. Tentang perjalanan Nabi menuju langit. Itu dalil di situ 1 sampai 18 ke Bapak dan Ibu. Dalil menerangkan tentang Nabi Mi'raj. Tapi kalau kita baca dalil itu orang-orang yang secara awam membacanya, tak faham di situ. Iya dalil Mi'raj itu. Tetapi kalau di surah Al-Isra jalih kan subhanallazi asra, Allah perjalankan jalih bunyi. Tapi di dalil An-Najm ko dalilnya kiasan perjalanan Nabi sampai ke langit itu Bapak dan Ibu. Jadi kita baca tentang Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa Mi'raj bagi kita. Bapak dan Ibu, sesampainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa. Apa itu makna Aqsa? Masjidil Aqsa, tempat yang jauh. Aqsa itu makna tempat yang jauh. Jadi apa maknanya kita dalam Isra Mi'raj itu? Bagi kita umat Muhammad, as-salatu mi'rajum bil mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya bagi orang yang beriman. Tapi aduh selepele dia teh. As-salatu mi'rajul bil arifin. Salat itu adalah mi'rajnya bagi orang yang kenal dengan Allah. Itu tingkat datang. Al-arifin, orang yang kenal dengan Allah, itu baru mi'raj sebenar Bapak dan Ibu. Tetapi orang beriman, orang mukmin belum tentu sampai arifin. Belum sampai kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Iman itu boleh sekedar hanya percaya, belum sampai sebenar hakul yakin yang betul-betul mengobekkan, ia betul-betul sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, apa makna di situ? Berarti orang yang bisa mi'raj menyembah Allah meninggalkan sejauh-jauhnya dunia. Dia jo kolbu, jo diri rohani, diri yang batin meninggalkan dunia sejauh-jauhnya. Baru bisa mi'raj menemui Allah. Berarti mulai dari kolbu. Kolbu ke Bapak Ibu tak boleh selain daripada Allah. Allah memerintahkan kita ingat kepada Allah. Lebih bisa kita ingat ke Allah, Bu? Bisa? Lebih bisa atau tidak? Baik. Ambo tak bisa, Bapak Ibu. Sangat sulit. Hanya Allah yang bisa mengingat dirinya, Wak, tidak? Sedangkan jangankan mengingat Allah, mengingat diri Wak juga susah, Wak.
Ya tak? Apalagi mengingat Allah. Tetapi ada jalannya Bapak Ibu. Bagaimana orang yang dikatakan mengingat Allah itu? Kata Imam Asy'arani, "Faskur rabbaka fi nafsika iza nasita." Ingatlah Allah dalam dirimu. Bagaimana cara? Iza nasita. Apabila kamu telah melupakan selain dari Allah. Bapak Ibu yang hadir pada malam kini, palupo tidak? Berarti palupo ko sanjato juga sebenarnya daging Allah jawab. Kadang-kadang wak muak lupo. Muak nak entah pelupuan. Sedangkan lupo ko sebenarnya jalan copik untuk Allah sebenarnya. Lebih bisa kita melupakan dunia. Berarti itulah yang dikatakan mengingat Allah. Apa itu dunia? Selain daripada Allah. Berarti Bapak Ibu, lupo ko sebenarnya ancak. Dipakai untuk makrifat ancak. Kalau bisa kita melupakan selain pada Allah, itulah yang sedang mengingat Allah. Begitulah pemahamannya Bapak dan Ibu. Inilah makna kalimah La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Aku lupakan selain daripada Allah. Itu bisa kita maknai demikian Bapak dan Ibu. La ilaha illallah kita maknai aku lupakan selain daripada Allah. Bapak dan Ibu, setelah sampai Rasulullah di Aqsa. Ambil poin pertama. Ketika di Aqsa, Rasulullah SAW disambut oleh para nabi. Para nabi banyak apa? Hah? Para nabi dan rasul berapa banyak? Para nabi aja dulu, berapa? 124.000 nabi. Seluruhnya hadir di Aqsa menyambut kedatangan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa hadir. Berapa nabi banyak tu? 124.000. Ketika di Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah melaksanakan solat 2 rakaat bersama para nabi dan para malaikat Allah. Siapa yang jadi imamnya, Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril perintahkan, wahai Adam, engkau yang menjadi imam. Apa kata Adam? Aku tak sanggup menjadi imam karena nabi yang awal ada di sini. Karena Muhammad ada siku, nak tolok dia ambo jadi imam. Kata Nabi Adam. Engkau tu, jangankan ambo, dia Adam saja nak tolok. Engkau Ibrahim, apalagi aku, kata Ibrahim. Tak ada satu pun Nabi yang berani memimpin solat karena adanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambo tanya kepada Bapak Ibu, Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad. Ya Muhammad, oh. Sebenarnya salah. Nabi yang awal itu adalah Muhammad Rasulullah. Tetapi diutus terakhir. Bedakan kalimatnya. Kita paham selama Nabi yang terakhir Muhammad. Salah. Nabi yang awal itu adalah Muhammad Rasulullah. Diutus memang terakhir. Beliaulah yang awal-awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Bapak dan Ibu. Kenapa? Ketika Nabi Adam nikah, maharnya selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini ni ada orang nama Bapak Ibu anak gadis ibu nama atau ibu punya anak gadis bernikah, dia nama Bapak Ibu mahar selawat nak. Ayo indak ada herak. Tetapi merugilah Bapak Ibu. Mintalah mahar selawat ke menantu. Berarti sebenar selawat itu. Bapak dan Ibu, kita memaharkan selawat kepada perempuan itu seperti Nabi Adam dan Hawa itu Bapak Ibu. Tentu kita memberikan mahar sosok yang diselawatkan. Kan itu sebenarnya Bapak dan Ibu. Tapi kalau kini nak masuk war, Ibu. Ibu kan tahu nama Ibu.
Atau bapa ibu nama jando. Belaki balik. Nama mahal selawat. Tak ada nama ni. Apa lagi yang jadi. Tetapi kalau tahulah dia sir, pasti dia nerima. Kenapa? Contohlah buat dahulu. Nabi Adam maharnya selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Muhammad itulah ada. Tetapi sosoknya Leonardo ketika itu bapa dan ibu. Kenapa? Itu sebagai mahar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tampak di Adam di aras. Dek makhluk lain nak nampak. Dek iblis tak nampak. Makanya di situlah tergelicik iblis dapat dan ibu. Jadi setinggi-tingginya makrifat seseorang. Kalau tak kenal je Muhammad, tergelicik. Orang yang bermakrifat, kalau tak sampai faham, kenal dengan Muhammad, maka tergelicik seperti setan iblis itu bapa dan ibu. Nabi Adam sampai melihat nama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru aman. Jadi pintu bapa dan ibu, situ makrifat terakhir adalah pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapa ibu jangan heran pula kalau ada seorang orang berzikir dan tergelicik, itu wajar karena belum sampai makrifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah. Belum kenal dengan Muhammad. Ketika di Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat. Di sinilah salah satu bukti seluruh nabi yang ada sebelum Rasul berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, jadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sado Bapak Ibu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sebutlah nabi yang terkenal tu. Semuanya ingin tanggakan pangkat nabi kami, ya Allah. Buka pangkat nabi kami, ya Allah. Jadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang pasti dimuliakan oleh Allah, lah terjamin keselamatan yang di surga Allah. Pasti kamu menanggakan pangkat nabinya asal menjadi umat Nabi Muhammad. Kita pernah nak berdoa untuk jadi umat Nabi Muhammad Bapak Ibu? Tidak, kita dipilih oleh Allah. Syukuri Bapak Ibu. Muju Bapak dan Ibu. Kenapa? Nabi saja ingin. Karena Nabi berdoa, maka Allah buktikan. Allah kabulkan doa para Nabi. Dipimpin di dunia ini. Solat 2 rakaat. Berartilah di belakang Muhammad seluruhnya para Nabi dan Rasul. Itu tamsilan ni Bapak dan Ibu. Berarti secara hakikatnya para nabi itu telah sah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan karena telah melaksanakan solat 2 rakaat di Aqsa itu Bapak dan Ibu. Itu berkah doa para nabi itu Bapak dan Ibu. Itu jawapan di situ. Kemudian Bapak Ibu setelah selesai solat Mi'raj oleh Bapak Ibu, maka bubarlah jemaah. Pergilah kembali kepada posisi yang telah ditentukan oleh Allah. Nangka langit lah pergi ke langit balik, nangka dunia lah bersirak balik Bapak dan Ibu. Tinggallah Rasulullah dan Jibril alaihissalam. Sebelum berangkat Bapak Ibu, maka disuguhkan oleh Jibril. Ada riwayat yang mengatakan 2 gelas air. Ada riwayat yang mengatakan 3 gelas air. Apapun 3 atau 2, itu pasti terjadi Bapak Ibu. 2 dan 3 itulah jadi pertentangan. Kita ambil yang 3. Allah Jibril letakkan 3 air. Yang pertama susu, yang kedua arak, yang ketiga madu. Susu, arak dan madu. Tuak bahasa Bapak dan Ibu. Minuman keris. Wahai Muhammad, kita akan mi'raj. Sebelum mi'raj ya Rasul, engkau minumlah salah satu air yang 3. Pilih salah satu. Dipandang dari Rasulullah nanti 3 air ke Bapak dan Ibu. Maka setelah dipalang, dipilih di Rasulullah. Yang dipilih itu susu. Benar engkau ya Rasul, engkau telah memilih susu. Diminum oleh Rasul, ditinggalkan sepertiga. Letak balik sepertiga. Dan 2/3 terminum. Benar engkau Rasul, engkau telah meminum yang suci, yang murni. Kesehatan untuk umat engkau. Tetapi sayang ya Rasulullah. Kenapa? Engkau tinggalkan sepertiga. Apa maksudnya Jibril? 2/3 dan umat engkau ni dan sepertiga terondamkan neraka. Mudah-mudahan kita yang hadir termasuk yang diminum Rasulullah Bapak dan Ibu. Termasuk kita hendaknya yang 2/3 tu. Apa kata Abu Jibril Rasulullah? Wahai Jibril, mana nak kecilnya aku?
Kau seandainya kau katakan tadi, apa minum sadarnya? Kata Muhammad. Inilah ketentuan Allah, wahai Muhammad. Memang ada umat kau yang tinggal masuk neraka di akhir zaman kau bapak dan ibu. Sepertiga yang masuk neraka. Tetapi berangkit besok balik. Kabar gembiranya ada. Apa kata Rasulullah SAW? Seingkar-ingkarnya umatku, kalau dia yakin kepada Allah, yakin kepadaku, pernah berselawat kepadaku, aku wajib mensafaatinya. Apalah Nabi sayang kau? Seingkar-ingkarnya kita Bapak Ibu tak pernah melakukan kebaikan, tapi pernah berselawat, yakin ada kalimah, dua kalimah syahadat, yakin bertuhan ke Allah dan kepada Rasul, pernah berselawat kepadaku, mereka wajib aku syafaati. Begitu itu sebenar muji untung umat Nabi Muhammad ke Bapak dan Ibu. Tapi kita aja situ lah tahu tak? Tak nasab di neraka tu Bapak dan Ibu. Yelah ada harapan mah. Yalah itulah nanti. Jadi itu belum jawab. Catatan satu hari di satu Bapak Ibu 1000 tahun siku. Balamu. Kemudian Bapak Ibu, apa kata Rasul Jibril? Seandainya engkau minumlah tua arak, maka secara otomatis nanti umatmu akan mabuk. Mabuk di dunia, mabuk di anak, mabuk di cucu, mabuk di gerojo, mabuk di eten, mabuk je. Mana apa gini? Mabuk gini. Mabuk saja. Ada ibu mabuk tak? Lain tak diminum di Rasulullah, hanya dicolik di Rasulullah. Ternyata penyebab hanya dipandang Rasulullah. Banyak juga kita nak mabuk. Termasuk ambil pribadi Bapak Ibu. Nak ada kita yang tak mabuk. Pak? Kone juga hanya dipandang oleh Rasulullah. Kemudian, untung saja tak kau minum madu ini ya Rasul. Yang manis. Dunia itu manis Rasul. Untung tak kau minum. Seandainya kau minum, nanti umat engkau akan mati di manisan itu. Ibarat bersamuk mati di gulu. Gulu dapat awak mati. Dek mengajar dunia berkepanjangan Bapak Ibu. Lain tak diminum dari Rasulullah. Ternyata pun banyak juga kita yang mati dek mengajar dunia ke Bapak dan Ibu. Lalu naik oleh Bapak dan Ibu. Kita ambil alat doku sebentar dalam peribadi boleh Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa memahami. Perjalanan Nabi 3 alam. Alam nasud, alam sahadah nama. Maknanya dari haram ke aqsa. Dari aqsa naik satu langit 2 setengah 3 sampai Sidratul Muntaha, itu dinamakan alam malakut. Dari Sidratul Muntaha sampai ke hadrat Allah, sampai ke aras, itu dinamakan alam lahut atau alam jabarut. Itu tingkatan kata Bapak Ibu. Jadi kita masuk kepada alam malakut. Apa itu alam malakut? Alam para malaikat. Dari langit 1 sampai langit 7. Bagaimana caranya Nabi naik? Nabi naik Bapak Ibu, zahir dan batin. Satu helai bulu pun tak tinggal di dunia. Poin saja Bapak dan Ibu. Dalam riwayat diterangkan, ada Nabi dibalut oleh gumpalan nur. Naik kata. Ada dikatakan pakai jonjang tiang tak tangga. Tangga itu dari emas. Batu emas. Ibarat lift. Jenjangnya omeh. Jadi untuk pergi kepada Allah, as-salatu mi'rajun. Omeh itu disandang oleh Nabi di pijakannya. Di pijakannya. Awak bersandang. Boleh tak di siku di Nabi pijak omeh. Di siku nak khusyuk solat. Allahu Akbar. Tanpa omeh siku. Itu sebab apa maksud bersandang? Dek Nabi berpijakan, dah awak letak siku. Di hati dia. Makanya tak khusyuk solat tu. Itu penyebabnya. Apa itu emas? Emas tu kita tamsilat khusus umumnya dunia beserta isinya. Dan ketujuh awak tu kira. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah masukkan apapun dalam hati selain daripada Allah. Sayang boleh datang langsung.
Tidak. Cinta ni boleh zikir. Tidak. Cinta, benci pun tak boleh diletak zikir. Sama je akibat kedua Pak dan Ibu. Sayang dan benci sama si. Kalau dia ada engkau Allah. Cinta kita kepada anak. Kepada dunia. Allahu Akbar. Terkena anak. Nanti cinta dia. Ya Pak. Nanti benci dia. Kau dah ada tak? Sama je si kedua ni. Berarti Bapak Ibu cinta dan benci itu jangan ada risiko Bapak Ibu. Tak boleh ada. Lena mui Bapak Ibu mengikihnya Bu. Baca doanya. Lupakan yang dibenci. Buang kebencian tu Bapak Ibu. Satu besar zarah. Satu seorang biju bayam. Kalau ada kebencian sebesar biju bayam di hati ke Bapak Ibu. Mustahil husnul khotimah. Suul khotimah orang tu Bapak dan Ibu. Buang kebencian. Baca doanya. Amu tunjuk cara Bu, ada amalan ni. Yang bisa membuang adalah Allah. Kenapa ada kebencian di situ? Kenapa ada dendam kesumat di hati Pak? Disebabkan karena hati itu koreh. Hati itu keras, Bapak Ibu. Maka tumbuh penyakit-penyakit hati. Kalau hati lembut, maka penyakit nak kenggok Bapak dan Ibu. Ingin Bapak Ibu melembutkan hati. Ibu, ambo berikan amalan zikir. Ibu Maman, setelah selesai solat, 40 kali amalan baca zikir. Caranya, simak Bapak Ibu. Setelah kita selesai solat, setelah kita selesai berdoa, duduklah. Paling 2 minit katanya. Apa yang dibaca? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. 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 Baca zikir 40. Apa zikirnya? Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Dapat itu. Berapa baca? 40. Sampai di 40, kunci. Apa penguncinya? Birahmatika. Birahmatika astazhiz. Nah. Birahmatika astazhiz. La ilaha illa anta. Selawat cik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkata hati, ya Allah. Hati kata ni. Hati ambo gelap, ya Allah. Hati ambo penuh dengan penyakit, ya Allah. Tolong bersihkan hati yang kotor ini dari penyakit. Buang segala penyakit hati kami, ya Allah. Masukkan cahaya Asmaul Husnamu. Masukkan cinta Ar-Rahman Rahimu. Masukkan, tetapkan hati kami untuk menyebut namamu. Tetapkan hati ini untuk cinta dan rindu kepada Rasulullah. Apapun bunyi kata-kata silahkan. Itu contoh dari yang bapak dia. Lebih bisa, Bu Maman? Lebih bisa? Ulang. Yang pertama syahadat. Yang kedua istighfar 3 kali. Iaitu yang ketiga selanjutnya. Ya Hayyu Ya Qayyum. 40 kali. Dikunci. Sudah 40 kali dikunci. Birahmatika astazhiz. La ilaha illa anta. Selawat 3 kali. Berkata kalbu. Ya Allah, kalbu kami rusak. Kecil rusak kalbu. Kalbu kami gelap. Ya Allah, berilah cahaya. Jadi, hayya zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Ibarat kita ke sawah, mencangkul. Mencangkul kalbu nak koreh cakap supaya bisa bijo itu. Ikut kalbu buat sama je aspal. Kalau tak je bijo situ. Dia kata apa? Jadi zikir Ya Hayyu Ya Qayyum itu fungsinya menggemburkan kalbu yang koreh ke bapak dan ibu. Amalkan insya-Allah bapak ibu. 40 hari jadi, tapi yang betul-betul setiap selesai solat 40 hari insya-Allah ada sih. Tapi kau betul nak mana ulang 40 hari ni. Ya koreh lah kau jo. Setiap selesai berarti 5 kali sehari, berarti 200 hari bapak dan ibu. Bisa mulai sehari kau. Terus, tolong 40 hari. Putus cik. Berarti batal.
Ulang je ulang untuk pertama balik. Habis tukar adabnya. Kalau seandainya kau batal tak apa ulang ni. Kan berpahala you ni. Tu kira bapak dan ibu. Lah, mudah-mudahan Allah berikan tanpa sampai puluh. Mudah-mudahan sekali lagi Allah. Itu hak Allah. Ya, Bu. Ya, Pak. Itu sarung. Bapak dan Ibu, ketika Nabi naik, dia siapa beliau naik? Jibril. Pertanyaan yang kedua situ. Jibril tu guru Rasul atau Rasul tu nang guru Jibril? Sana guru sana Muhammad atau Jibril? Muhammad. Selama kau kita ketahui nang guru Jibril. Sebenarnya bahagian pasnya. Secara syariat memang Jibril gurunya, tetapi hakikatnya Muhammad guru tu. Apa tu kata hakikat? Hakikat tu aslinya, tu maksudnya. Yang yobonanya, tu hakikat dah. Yang sebenarnya, memang syariat Jibril guru, tapi yang sebenarnya Muhammad guru Jibril tu. Jadi apa maksudnya Pak Ibu? Ketika Jibril mengantarkan wahyu kepada Rasulullah, nah sebenarnya apa sebenarnya? Syariatnya kita tahu Nabi Rasul Jibril itu montakan ayat Quran. Soal Quran itulah dari Muhammad. Al-ilmu fisudu dalam kalbu Rasulullah. Apa makna tersirat di situ? Sebenarnya Jibril di situ bertanya ke Rasulullah. Benar isinya ayat itu betul sana. Rasul menjabarkan apa-apa kandungan sir-sir yang ada di Quran itu disampaikan kepada Jibril. Maka Jibril sampai kini Bapak Ibu masih tetap turun ke bumi ke? Mengapa ketika Nabi menyampaikan wahyu ketika kini lah menyampaikan ilham atau muhaddas nama Pak dan Ibu kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ilham ke kalbu. Jadi Jibril cakap masih hidup sampai bertugas sampai kini. Apa dalilnya? Dalilnya nak itu masuk apa itu kadar. Itu dalilnya Bapak dan Ibu. Kena dikatakan, para malaikat turun. Jibril itu turun. Menerangkan tentang itu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika naik terukate, sampai di langit pertama, Assalamualaikum, kata Jibril. Waalaikumsalam, siapa? Aku siapa? Aku Jibril. Oh, engkau Jibril. Sama siapa? Sama Muhammad Rasulullah. Basabuk saja nama Muhammad, pintu langsung terbuka. Basabu dan Jibril nama Muhammad, pintu terbuka. Nama Jibril tak bisa membuka. Tapi basabu nama Muhammad terbuka pintulah langit. Apa maknanya? Apa kelokkan sikit Bapak Ibu. Di dalam diriku, langit itu bahasa mana? Langit itu di atas kan? Apa makna? Jasmani dan jasmani dan rohani. Jasmani tubuh nan kasa, rohani tubuh nan batin. Jasmani itu bumi, rohani itu langit, itu maksudnya. Berarti alam jadi dalam rohani ada, berarti langit di dalam. Di dalam tasawuf dikatakan ada 7 tingkatan zikir. Ada 7 lapis tingkatan zikir Bapak dan Ibu. Amu baca je lah nama Bapak Ibu. Yang pertama qalab, yang kedua ruh, yang ketiga sir, yang keempat akf, yang keempat ruh. Kafi ya. Mulang di Bapak dan Ibu. Yang pertama kalbu, yang kedua ruh, yang ketiga sir, yang keempat kafi, yang kelima akfa, yang keenam nafsun natik, yang ketujuh kulu jasad. Di dalam diri Pak, ikulah ilmu-ilmu yang dipelajari, disuruh oleh Bapak dan Ibu untuk menjalankan zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu lapisan langit ini. Ketika langit pertama terbuka, disebut nama Muhammad, langit terbuka. Wahai kita telah berzikir. Kita yang telah berzikir, ketika zikir tak lemak, ketika zikir tak sedap, maka sebutlah nama Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. InsyaAllah terbukalah pintu kalbu kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan salam kepada Rasulullah ke kalbu waktu Bapak Ibu. InsyaAllah rasa zikir yang tak lemak cakup, terbukalah hijab kalbu tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rasio di Bapak dan Ibu. Kalau kita bawakan ke ilmu zikir sampai di langit pertama, itulah wilayah Nabi Adam. Berjumpalah Rasul dengan Nabi Adam. Kita baru kata Bapak Ibu,
Qatulah berjalannya. Naik langit nang kedua. Dengan cara nang kedua pula. Bersabuk nama Muhammad. Terbuka pintu langit. Bersabuk lo dua Nabi situ. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Turun nang ketiga. Bertemu dengan Nabi Idris. Nabi nang keempat. Nabi Yusuf. Nang kelima. Harun. Nang keenam. Musa. Nang ketujuh. Ibrahim alaihissalam. Jadi, Bapak Ibu lah ada pemimpin-pemimpin langit itu. Diberikan jabatan di Allah menjaga langit dan tujuh. Siapa? Manusia aja tu. Para Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita baca turun ni Bapak dan Ibu. Kita kerja kata dulu. Setelah sampai di langit dan ketujuh, ada selangkah lain. Lah masuk nama kepada alam Jabarut. Apa itu alam Jabarut? Alam Sidratul Muntaha. Kita skor tak lebat. Bapak Ibu, sesampainya Nabi di Sidratul Muntaha. Apa itu sidrah? Sidrah pohon. Sidrah Muntaha, pohon yang paling jauh ujungnya. Sangat jauh, paling ujung. Nah, itu maksudnya.
Jadi daunnya luas, daunnya sangat lebar. Di sederetan Sidratul Muntaha itu, di samping Sidratul Muntaha itu, Jannatul Ma'wa. Berarti kalau ingin ke surga, tompek surga itu berdampingan dengan Sidratul Muntaha. Siapa yang sampai kepada Sidratul Muntaha, berarti masuk surga. Saya nak sampai ke ni tak? Berarti sampailah kita hendaknya ke Sidratul Muntaha. Atau dikatakan lagi Sidratul Muntaha itu istilahnya Bapak dan Ibu, kayu kehidupan. Jadi setiap daunnya itu telah tertulis nama kita sadar. Satu daun, satu nama. Nama itu nama langit atau nama bumi? Berarti nama langit. Berarti nama ruh, kata maksudnya. Berarti Bapak Ibu, nama rohani awak dah tercatat di situ Bapak Ibu. Siapa nama rohani? Allah nak tahu. Siapa yang tahu? Hanya Allah dan Rasulullah. Dalam kalbu Rasulullah tu lah ada nama awak. Siapa nama awak tu? Nak tahu tak? Kau lain dah tahu Rasulullah. Kemudian siapa pindah kepada pewaris-pewaris Rasul, para kekasih Allah tahu dah Bapak dan Ibu. Itu nama-nama dari daun. Kalau daun kita masih hijau masih aman. Tapi lah mengoniang, itulah saya siap. Jatuh daun itu, kita mati. Berarti jatuhlah daun kita, nama kita jatuh. Berarti itulah ajal kita dah sampai Bapak Ibu. Di daun dan soleh itu, dah tertulis sados itu, kalam awak. Apa yang terjadi di awak itu, dah tercatat di situ Bapak Ibu. Apa yang kita buat di muka bumi itu, dah terekam di video, di disk itu sebenarnya sados Bapak Ibu. Di daun itu. Kita buat gini, tercatat di situ. Lah ada situ kali, rekaman ni Bapak dan Ibu. Musik daunnya, jatuh daunnya, itulah ajal kita Bapak dan Ibu. Jadi model lah daun nak kini kira. Boleh jadi daun nampak masih muda, boleh masih. Dia nak pandang umur dan panjang lah Bapak dan Ibu. Dan ketek mati dan gaib mati juga. Ketika di Sidratul Muntaha, masuk ke alam lahut, maka apa kata Jibril? Wahai Muhammad, aku hanya sampai di sini. Aku tak sanggup lagi untuk menempuh sampai ke alam selanjutnya. Kenapa Jibril? Aku tak kuat. Nurku tak mampu menembus itu. Kalau aku masuk, maka aku hangus terbakar. Kata Jibril. Muhammad, boleh tak? Berarti sana hebat sebenar. Siapa yang tinggi? Tentu Rasulullah. Apa kata Muhammad? Wahai Jibril, ikutlah bersamaku. Kata Rasulullah. Apa jawab Muhammad? Jibril, aku tak sanggup ke sana. Tetapi kalau seandainya Jibril namus di bawah dia Rasul ketika itu, apakah kita bakal? Tentu tidak Bapak dan Ibu. Bersama Rasul. Maka kita bakal. Maka Jibril disitulah tak sadar. Ini lupa kalau seandainya poi mengikutlahnya kata Rasul ketika itu, pasti aman. Apa makna di situ Bapak dan Ibu? Bagi kita yang berguru, apa kata guru? Kakuk je lah tu maksudnya. Nanti akan kau dia betul je lah. Awak je nak guru sebenarnya. Apa kata guru? Laksanakan saja Bapak Ibu. Dan disuruh guru awak kan tak nama bayar. Panjik dia tu kena betulnya ni. Hanya disuruh untuk beramal Bapak dan Ibu. Jadi kita masih Bapak Ibu, berangkatlah Rasulullah. Dibalun tubuh beliau dengan cahaya Allah. Maka Bapak dan Ibu, kalau kita bawakan zikir ni, berzikir senang Bapak dan Ibu. Tapi tak mungkinlah hamba baca tentang zikir itu. Kalau kena hati Bapak Ibu. Ibarat betul lalu nak. Naik ke atas. Seluruhnya zahir dan batin berhadap kepada Allah. Ibarat kalimat berbunyi kalimat. Itulah kira Bapak dan Ibu. Wala sautun wala harfun. Tidak ada beruruh, tidak ada bersuara. Habis kalimah la ilaha illallah. Habis kalimat Allah, Allah. Tinggal yang tak berkalimat Bapak Ibu. Maka sampai di alam berikutnya. Alam kursi. Apa tu kursi? Bukan kursi tempat duduk ikut. Kursi maknanya kekuasaan Allah. Bukan kursi yang seperti yang kita bayang duduk ikut. Ikut Bapak dan Ibu. Kursi itu adalah kekuasaan
Allah. Di bawah kursi itu hanya satu titik. Saudara, itu dunianya. Di kegodang kursi dia. Kuasa Allah tu. Hanya satu titik dunia kau nampaknya. Di bawah kekuasaan Allah tu. Bahala ketik dunia kak. Kegodang halawak gigi orang. Begitu kecilnya dunia tu Bapak dan Ibu di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Belum di pandangan Allah, baru ada makhluknya yang bernama kursi itu Bapak dan Ibu, kekuasaan. Naik terus sampai di alam raf-raf nama. Di alam raf-raf. Di alam ibarat Bapak dan Ibu, alam yang sangat luas yang tak bisa diceritakan Bapak dan Ibu. Di situ tampaklah pemuda dan pemudi bergembira. Pemuda cik pemudi beribu dalam bergembira di dalam situ. Heran mencengangkan. Maka di Muhammad terkontak di hati. Siapa aku? Allah tahu apa yang terkona di Rasul. Maka berkalamlah Allah kepada Rasul. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, janganlah engkau bimbang dan ragu. Itu adalah contoh umat engkau. Umat engkau tu mah. Inilah. Siapa umatku ni ya Allah? Inilah umatmu yang mempunyai ibu dan bapa. Tetapi tak pernah satu kata pun menyakiti, menyinggung ibu bapanya. Malah apapun kata ibu bapanya, menghinanya, mencacinya. Sejahat apapun ibu bapanya kepadanya, dia tetap taat kepada ibu bapanya. Tidak dendam bapak dan ibu. Selalu berbakti. Maka aku letakkan, kata Allah, aku tempatkan mereka di tempat yang tak ada satu pun orang yang tahu kecuali engkau dan aku ya Allah ya Rasulullah. Bahan topik mulia, hanya Muhammad yang Allah yang bisa mencuri. Berarti kalau makna Bapak Ibu, berarti mungkin disitulah kita hanya kita bertemu dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus langkah sampailah Rasul di Aras. Aras kata orang tempat tanulah ya tak? Ia tempat Allah suruh. Alal arsis tawa. Allah itu bersemayam di aras. Itu salah penafsiran. Dan sebenarnya aras itu tempat Muhammad. Makam Rasulullah untuk berjumpa dengan Allah. Tempat Rasulullah untuk bertemu dengan Allah itu sebenarnya. Bukan tempat Allah di situ. Maka dah sampai di Sidratul Muntaha di aras itu apa Ibu? Nabi sujud. Dalam keadaan sujud. Dua riwayat di situ Bapak Ibu. Ada riwayat mengatakan apa percakapan Allah dan Rasul. Ada pertama riwayat mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ikut dialog Allah jo Rasul. Ikut riwayat pertama Bapak dan Ibu. Jadi terjadilah dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat tauhid nama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat Rasul namanya. Berarti yang membaca asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah siapa tu? Tentu Allah kan? Jadi asyhadu an la ilaha, aku bersaksi engkaulah Tuhanku. Aku pun bersaksi, kata Allah, engkau Rasulku. Kami itu kira Bapak dan Ibu. Berarti syahadat itu syahadat Allah dan jadi kita maksudnya kita hanya saksi. Menyaksikan itu benarnya. Menyaksikan Allah dan Muhammad dan bersyahadat. Kalau saksi, tu melihat. Itulah makna kalian Bapak kajiannya Bapak dan Ibu. Haruslah man arfa nafsah faqad arrafa rabbah. Siapa yang kenal diri akan kenal jauh. Orang yang kenal jauh Allah baru bisa memandang Allah. Orang yang kenal jauh Muhammad baru bisa memandang Muhammad. Baru bisa menyaksikan Bapak dan Ibu. Dalam dalil yang lain diterangkan percakapan Allah dan Rasul itu adalah Al-Fatihah. Ayat yang 7. Dalam riwayat lain diterangkan, jadi Fatihah itulah ayat berkalam-kalam antara Allah dan Muhammad.
Jadi Fatihah kau masih dipakai doa kini. Apa tujuan? Berarti ayat berkalam-kalam jo Allah. Bersurat-surat jo Allah. Bercinta jo Allah. Jo Fatihah kau. Itu sunnah bapak dan ibu. Betul je kedua bapak dan ibu. Mana yang betul? Terserahlah. Pokok dua rekor mengatakan demikian bapak dan ibu. Tu potong kompas bapak ibu. Setelah lah selesai secara urusan jo Allah. Maka apa kata Allah? Wahai Muhammad. Apa yang engkau minta? Kawak banyak agak. Tidak ada lagi ya Allah yang ku minta. Mintalah Muhammad. Tak ada. Biarlah aku yang memberi. Aku beri engkau pangkat. Apa pangkat engkau Muhammad? Aku tak butuh pangkat ya Allah. Ibrahim aku beri Khalilullah. Musa Safiullah. Isa Ruhullah. Engkau akan ku beri Habibullah. Jadi bapak dan ibu. Didambatkan Rasulullah. Pangkat tertinggi. Kekasih Allah. Kalau ibarat jenderal bintang 5 nama bapak dan ibu. Diberikan pangkat yang setinggi-tingginya. Kekasih. Adakah pangkat yang lebih tinggi dari kekasih? Tidak ada oleh bapak dan ibu. Adakah yang lebih kita sayang daripada kekasih? Tak ada oleh bapak dan ibu. Itulah pangkat tertinggi Rasulullah. Kemudian bapak ibu. Maka Allah nanti agar tumbuh cinta. Agar cinta ini bisa berkembang. Wahai Muhammad. Agar cinta ini abadi ya Rasul. Untuk menyambung cinta ini. Maka solatlah. Untuk menyambung cinta. Jadi solat kau karena cinta. Karena ingin bercinta. Itu saudara. Dengan Allah. Maka diberi 50. Diterima Rasul. Iyo. Kenapa? Karena pemberian kekasih. Karena Rasul tak memakai logika. Rasulullah memakai hati. Tak pakai pikir. Tapi lah pakai zikir. Kenapa kita borek beribadah? Kenapa kita borek datang ke surau? Karena masih pakai pikir. Pikir-pikir ni. Calik pikir ni. Atau pikir ni. Tapi kalau pakai zikir. Tanpa tawar. Tanpa tahu saja pergi bapak dia. Disanggupi datang. Turun ke langit yang ke-7. Tiba langit yang ke-6. Dia ambil ni Musa. Wahai Muhammad. Yo. Hanya Allah syakam. Singkat cerita bapak ibu. Aku diberikan, diperintahkan untuk melaksanakan solat 50 kali sehari semalam. Musa pakai pikir. Muhammad pakai zikir. Wahai Muhammad, kalau engkau yang melakukan, aku yakin kamu mampu. Tidakkah engkau pikirkan umat engkau? Apakah mungkin mereka mampu melakukan? Tak mungkin, kata Musa. Umat aku saja takkan sanggup. Iyo pun oi. Tak fikir dia Muhammad. Balik. Dikalikan 24 jam bapak dan ibu. 50 berarti sekali setengah jam sembahyang. Bila kau jo? Sekali setengah jam. Bila kau lalu? Itulah maka bapak ibu berputar-putar berbalik sampai 9 kali. 5 kali solat bapak ibu. 5 kali pun solat bapak ibu. Tetapi nilai sama je 50. Itulah rahmat bapak dan ibu. Ketika kembali kata oleh bapak ibu, 5 minit oleh bapak ibu. Ketika bertemu je Ibrahim. Pertemuan dengan Ibrahim. Wahai Muhammad cucuku. Ya Nabi Ibrahim. Sampaikan salamku kepada umat engkau. Nabi Ibrahim minta menyampaikan salam kepada awak. Maka itulah salah satu penyebab kenapa dek bawa Nabi Ibrahim ke dalam solat. Assalamualaikum ayuhan. Assalamualaikum. Salah tu kama painan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim. Jadi bapak dan ibu, kenapa kita bawa itu Rasul? Untuk membalih salam Nabi Ibrahim. Berikan salam keselamatan, kedamaian kepada Muhammad ya Allah. Sebagaimana telah kau curahkan kepada Ibrahim. Itu salah satu penyebabnya. Kenapa ada nama Nabi Ibrahim dipakai. Di dalam kita berselawat dalam solat tu bapak dan ibu. Itu salah satu. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Muhammad. Surga itu sangat luas. Satu orang mendapatkan satu kapling seluas mata memandang. Leka masuk surga.
Seluruh mata memandang seorang punya. Kok sama-sama masuk surga tu boleh usah suruh agak. Asyang tetangga aja kini dia pelagu dia tak sesabuk dia. Balik ke lah, ibu suruh dia Pak dan Ibu. Jadi, apa kata kata Ibrahim? Tanahnya subur. Ulun batanam gini ni. Ulun ada batanam ni, ada bangunan ni. Kaplingnya lah ada, bangunannya tak ada. Kapling punya kita lah ada. Bangunannya tak ada. Kecekkan kau umat engkau. Bangun dulu ni. Nanti engkau pulang. Apa bangunnya? Kata salah satunya, zikir, tasbih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Atau subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Banyak itu. Satu kata subhanallah wa bihamdihi. Satu kata subhanallahil azim. Tumbuh satu pohon. Satu pohon yang tumbuh itu untuk mengitari satu pohon itu 100 tahun. Satu pohon kata subhanallah wa bihamdi itu besarnya kalau kita berjalan 1 tahun untuk kiliang petang lebar ada godang enggak? Begitu luas ya Bapak dan Ibu. Allah kirim biju kata. Tak kosongnya sih ala kekal. Kita yang bangun. Bangun! Buatlah hotel berbintang di situ. Kau di dunia je ambil rumah hancak. Saya tak nak buat lun. Kita bangun rumah situ Bapak dia dengan bersedekah, dengan berzakat. Kita bangun. Apa bentuk perbuatan. Jadi kalau kita kirim, tukang kojo. Siapa kojo? Malaikat. Badan nganggur yang malaikat. Tiba kiriman bahan ni. Badan nganggur ni tukang. Nak naik kau tak ada kosik. Habis itu pula malaikat di surga kita seorang Bapak Ibu. Ada orang nganggur, ada orang kojo toru. Tergantung ini. Tukang pak le kojo sini tak? Le kojo? Le kirim dia? Mudah-mudahan le kojo Bapak Ibu. Itulah kira. Jadi satu kota lah kira Bapak dan Ibu. Turun. Kita ringkaskan di siku Bapak Ibu. Para ulama pun menafsirkan di siku. Ketika bertemu Nabi Ibrahim. Maka Rasul. Sebenarnya ilmu itu dah dari Rasul saja kan. Tapi kita baca syariatnya. Maka Rasul diajarkan ilmu pembangunan. Jadi Nabi Ibrahim itu bapa pembangunan. Ini nak buat Kaabah. Dapatlah ilmu secara utuh pembangunan. Turun kepada Nabi Musa. Musa itu bapa dan ibu panglima perang. Diajar, diberikan pula ilmu perang. Turun kepada Nabi Harun. Nabi Harun itu adalah ahli dakwah. Maka bertemu pula. Pindah pula ilmu dakwah. Itu lagi kira. Turun kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ko ilmu ekonomi. Itu ada tentang ekonomi. Kan penceklik kan di Mesir. Dengan Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri. Maka tak jadi penceklik. Maka agihlah ilmu ekonomi. Turun ke bawah Nabi Idris. Nabi Idris itu adalah ilmu pengusaha. Tukang jahit nama bapak dan ibu. Maka dapat pelulah ilmu berpengusaha. Turun kepada Nabi Isa. Nabi Isa adalah ilmu kedokteran. Maka diajarkan pula ilmu kedokteran. Turun ke Nabi Adam. Adam adalah petani yang pertama di dunia. Maka diajarkan pula ilmu tani. Itu ala bapa dan ibu dicuba oleh para ulama untuk menafsirkan bapa dia. Semua itu adalah boleh jadi benar bapa dan ibu. Jadi saudara bapa dan ibu, ketika di dalam 7 telah turun langit 1:7 sampai ke 1 tu bapa ibu. Ibarat semua itu ilmu itu semuanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya memang demikian, tapi hakikatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, itulah sebenarnya as-salatu mi'raj. Bapak Ibu, apa makna salatu mi'raj itu? Solat kita naik kepada Allah. Kita simpulkan bagaimana cara solat mi'raj itu. Bagaimana caranya? Bagaimana metodenya? Ketika ini dikatakan solat mi'raj itu, yang pertama secara syariat. Bagaimana secara syariat? Kita ketahui caranya. Yang membotakan solat itu. Kalian tahu? Syarat sah solat lebih kan? Bahasa solat, berwuduk segala macam. Bersuci, berwuduk, tawak je rukunnya, ni kalau join dulu, anan kemudian jalih. Kan bisa kan? Itu pekerjaan tubuh. Kemudian yang ketiga, yang kedua hati. Hati pun ada di sikulah mi'raj sebenar. Tubuh tetap berada di tempat siku, hati yang mi'raj. Bagaimana hati itu mi'raj Bapak Ibu? Hati hanya nama Allah.
Di akal dia sampai ke Allah tak? Ha? Lebih bisa akal ke Allah. Hati tak juga ni. Hati hanya bisa sampai kepada nama Allah. Tak tak fikirkan dia Allah di akal cakap tu. Jadi ketika kita solat, akal kau raun tak? Raun pak? Kemana? Kalau maknanya kan? Tu bahasa tu. Hati ni kalau. Jadi kuncinya di situ adalah biarlah akal tu lebih bisa bapak ibu mencokok akal. Allahu Akbar. Penye ke pasal? Niat langsung dia betul. Dan nama? Penye ke apa? Dan nama? Dialah nyokok join tu deh. Tu kata kuncinya. Maka kata kuncinya perlu ilmu kalbu. Biarlah akal tu tak raun, tapi kalbu kita tetap jauh Allah. Di situ kuncinya. Jadi turun akal. Turunkan niat tu maksudnya. Jangan diturunkan akal, tapi turunkan hati yang bernama kalimah Allah. Kau lihat ada ilmu kalbu kau indah alam dia turun. Kau lihat ada bapak ibu ilmu kalbu lah bisa. Kalau indah. Tuhan ke tu. Kalau tidak ada ilmu kalimah Allah di hati, batu nanti. Anda lah ni tak kau apa ini? Kenapa ini? Tak suara di hati pula. Kanak lah apa ini kau? Nanti sayang di situ lain nanti bonci nanti bo. Jadi harus ada kalimat Allah, harus ditalkinkan bijo kalimat Allah sekau di hati, baru bisa tepi lari. Ikolah ibarat ni bapak ibu, berjalan datih pamatang. Kau jatuh katih balik, kau jatuh katih balik. Itu gojo, itu yang mujahadah. Mana sawah? Mana pamatang? Nan sawah adalah dunia pengguna hati akal sekau. Nan pamatang adalah kalimat Allah di hati. Yalah bapak ibu, akal tadi tidak pergi kaken. Pokok awak mengingat Allah taruh. Tampak baik dunia tak apa-apa. Ibarat Nabi Isra. Ketika beliau berjalan. Nampak tak? Banyak nampak tak? Tapi tak kira tetap ingat Allah. Itu maksudnya. Jadi perlu ilmu kalbu tadi yang kita mantapkan. Biarlah bapak dan ibu. Contoh sementara lagi bapak ibu pulang tak? Abo poi pulang. Tampak rumah tak kali? Tujuan rumah tampak. Sepanjang jalan ke pulang. Rumah orang nampak tak? Tio nampak tak rumah orang? Nampak rumah orang. Serancak-rancak rumah orang. Dia mesti singgah ke lelok. Tahu menuju rumah. Coli ajalah rumah orang. Tapi pengguna ke rumah awak. Itu maksudnya. Dialah akak. Kau tak peraun kakin kania. Dan hati tetap dikunci. Allah hanya menang hati. Tak kakar. Itu maksudnya. Makul kita pakai bapak dan ibu. Jadi yang dikatakan pamatang itu adalah hati yang mengingat Allah. Itu bapak dan ibu. Yang beda kita tak punya pamatang. Pematang tak ada. Apa petang jago? Tak ada kelima Allah siku apa? Ada kemana pergi? Itu perlunya muzikir tu bapak dan ibu. Itu perlu alat ukurnya. Pematang tu harus ada. Jadi kemudian bapak ibu, itu kerja hati. Hati cuma 3 kerja bapak ibu. Intinya mengingat Allah. Tapi 3 rasa ni. 3 rasa muncul. Rasa takut, rasa harap, rasa comel. Harap hanya kepada Allah, takut kepada Allah, comel kepada Allah. Selain daripada itu jangan tak ada ni. Takutnya hanya kepada Allah. Comel ke Allah. Harap ke Allah. Kalau balik daripada itu, sengsara bapak ibu. Harap kalau kepada selain daripada Allah. Kecewa. Takut selain daripada Allah. Kopi harinya ni. Comel selain daripada Allah. Gaduh harinya ni. Hanya boleh comel ke Allah. Takut ke Allah, harap ke Allah. Allahus Samad pas. Kok selain daripada itu kita sarungkan ke hati nak jadi buat lain. Sangkutkan sayang ke anak atau ke bini, tinggalnya di bini lah. Yalah mak. Kalau tak sangkut tak apa pak. Yang beda tak sangkut. Itu yang kerja hati. Yang ketiga kerja roh. Roh apa kerjanya ketika solat tu? 3 ulang. Merasa dilihat, merasa didengar, dan merasa diketahui oleh Allah. Ada rasa diketahui oleh Allah. Muncul rasa didengar oleh Allah. Muncul rasa diperhatikan oleh Allah. Rasa itu tak lama. Itu ni yang kau juru. Bila muncul roh itu? Ketika kalbu menyebut nama Allah, baru muncul sinyal itu. Kalau kalbu tak menyebut nama Allah, tak timbul roh syakur. Itu maksud. Untuk membuka rasa itu, hanya dengan zikrullah di kalbu. Bukan zikrullah di lisan.
Hanya zikrah kalimat Allah di siku ni Bapak Ibu yang akan memunculkan rasa diri Allah. Rasa diketahui oleh Allah. Rasa didongak oleh Allah Bapak dan Ibu. Kalau zikir lisan tidak. Tahu? Jadi yang dikatakan fawailul lil musallin, neraka wailun bagi orang yang salat, hatinya lalai mengingat Allah. Itu maksudnya. Bukan kalau solat dah lalai lagi. Topik kau tua Bapak dan Ibu. Berukut sama sujud lain. Jadi maksud lalainya hati yang lalai. Siapa yang tahu? Awak seorang-seorang Bapak dan Ibu. Jadi itulah mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Lata pakai lebih kurang 50 minit waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita bersama. Jadi intri Isra dan Mi'raj itu adalah kita solat kepada Allah. Jadi buatlah solat yang Mi'raj. Solat yang naik itu adalah meninggalkan, mengosongkan hati selain daripada Allah. Kalaulah kosong hati selain daripada Allah, berartilah mengingat Allah. Kalaulah bisa melupakan selain daripada Allah, itulah yang dikatakan mengingat Allah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekirafan dan kekurangan yang pasti terjadi. Kalau ada kesalahan kepada Allah, Amba minta ampun. Kalau ada kesalahan perkataan tadi, Amba minta maaf kepada Bapak Ibu. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.